Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Robbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rob semesta alam, yang masih mempertemukan kita dengan waktu-waktu mulia, dengan bulan-bulan istimewa, dengan kesempatan untuk kembali menata hati dan memperbaiki arah hidup. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semua yang berharap kelak dikumpulkan bersama beliau dalam keadaan beriman. Ada satu pertanyaan sederhana yang ingin saya ajukan di awal kajian ini. Pertanyaan ini bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengajak kita jujur pada diri sendiri. Berapa banyak di antara kita yang ketika mendengar bulan Rajab, langsung teringat Isra Miraj? Berapa banyak yang ketika masuk bulan Ramadan, langsung sibuk dengan target puasa, tarawih, zakat, dan buka bersama? Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan bulan Syaban? Seringkali, Syaban hanya kita lewati sebagai bulan transisi. Bulan di antara. Bulan penyangga. Bulan yang seolah-olah tidak punya agenda besar. Tidak seramai Rajab, tidak semegah Ramadan. Padahal, justru disitulah letak masalahnya. Karena sesuatu yang sering terlewat, seringkali justru menyimpan rahasia besar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah jauh-jauh hari mengingatkan kita tentang hal ini. Suatu hari, ada seorang sahabat muda yang sangat dicintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Usamah bin Zaid. Anak ini bukan anak biasa. Ia putra dari Zaid bin Haritsah, sahabat dekat Nabi. Bahkan, Usamah ini saking dicintainya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai Nabi sendiri yang menggendongnya, membersihkan wajahnya, bahkan mengusap ingusnya ketika kecil. Sebuah cinta yang tulus, tanpa memandang rupa, tanpa memandang status. Ketika Usamah tumbuh dewasa, ia bukan hanya tumbuh sebagai seorang pemuda, tetapi sebagai pengamat kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia memperhatikan kebiasaan Rasulullah. Ia mencermati pola ibadah beliau. Ia melihat sesuatu yang menarik. Usamah berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh adab, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sunnah sebanyak engkau berpuasa di bulan Syaban." Ini pertanyaan yang luar biasa. Artinya, puasa Nabi di Syaban lebih banyak dibanding bulan-bulan lainnya. Lebih menonjol, lebih terasa. Sampai seorang sahabat muda pun menangkap polanya. Lalu apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Perhatikan baik-baik, karena ini kunci besar kajian kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ini adalah bulan yang sering dilalaikan manusia, karena letaknya di antara Rajab dan Ramadan." Perhatikan kalimat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak mengatakan bulan biasa. Beliau tidak mengatakan bulan yang kurang utama. Tapi beliau mengatakan bulan yang sering dilupakan manusia. Artinya apa? Masalahnya bukan pada bulannya. Masalahnya pada manusianya. Syaban bukan bulan yang rendah. Justru Syaban adalah bulan istimewa yang terkubur oleh fokus umat pada dua bulan besar di sekitarnya. Rajab, umat sibuk dengan Isra Mi'raj. Ramadan, umat sibuk menunggu puasa. Maka Syaban terhimpit, terjepit, terlewat. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat halus sedang mengingatkan kita, hati-hati dengan ibadah yang hanya ramai di momen, tapi kosong di proses. Jamaah sekalian, coba kita renungkan realita hari ini. Begitu masuk Rajab, masjid-masjid ramai kajian Isra Mi'raj. Poster di mana-mana. Ceramah di mana-mana. Grup WhatsApp penuh jadwal pengajian. Semua berlomba-lomba bicara tentang perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menembus langit. Setelah itu apa? Langsung lompat ke Ramadan. Mulai hitung hari. Mulai bicara hisab dan ruqyah. Mulai debat kapan mulai puasa. Lalu Syaban? Seringkali hanya lewat begitu saja. Bahkan doa yang sering kita ucapkan.
Allahumma barik lana fi Rojaba wa Syabana wa baligna Ramadan. Kita minta keberkahan Rajab dan Syaban, tapi praktiknya. Rajab diramaikan, Ramadan ditunggu, Syaban ditinggalkan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah membaca ini sejak 14 abad yang lalu. Itulah mengapa beliau menyebut Rajab dan Ramadan secara spesifik dalam hadits tadi. Bukan tanpa sebab. Itu isyarat kenabian. Isyarat bahwa umat ini kelak akan terjebak pada ibadah musiman. Padahal Islam tidak mendidik kita menjadi hamba musiman. Islam mendidik kita menjadi hamba yang berproses. Inilah mengapa kajian tentang Syaban ini penting. Bukan sekadar untuk menambah informasi, tapi untuk membangunkan kesadaran. Bahwa ada satu bulan yang jika kita lewatkan, kita akan masuk Ramadan dalam keadaan setengah siap, bahkan tidak siap sama sekali. Syaban adalah bulan persiapan, bukan bulan pelengkap. Syaban adalah bulan kurikulum, bukan bulan jeda. Syaban adalah bulan penataan diri, sebelum kita masuk ke madrasah besar bernama Ramadan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya berbicara. Beliau mencontohkan. Beliau memperbanyak puasa. Beliau menghidupkan Syaban dengan ibadah yang konsisten. Seakan-akan beliau sedang berkata kepada umatnya, jangan tunggu Ramadan untuk berubah. Berubahlah sebelum Ramadan, agar Ramadan mengubahmu lebih dalam. Maka, jika hari ini kita mulai membuka mata tentang Syaban, itu pertanda kebaikan. Karena Allah masih memberi kita kesempatan untuk tidak sekadar menemui Ramadan, tetapi memasuki Ramadan dengan kesiapan lahir dan batin. Dan dari sinilah perjalanan kajian ini akan kita lanjutkan. Kita akan melihat mengapa Syaban begitu penting sebagai jembatan. Apa saja hikmah yang tersembunyi di dalamnya. Dan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan umatnya 1 bulan sebelum Ramadan agar tidak gagap ketika ibadah diwajibkan. Itulah pintu pertama yang harus kita masuki. Setelah kita memahami bahwa Syaban adalah bulan yang secara khusus disebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bulan yang sering dilalaikan manusia, maka pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan yang lebih jujur dan lebih dalam, mengapa kita lalai? Apakah karena kita tidak tahu? Apakah karena tidak ada dalilnya? Atau jangan-jangan karena cara kita memandang ibadah itu sendiri yang perlu diluruskan? Mari kita lihat realita umat dengan kepala dingin dan hati yang lapang. Setiap kali masuk bulan Rajab, suasana keagamaan terasa begitu hidup. Masjid-masjid ramai. Majelis-majelis penuh. Tema Isra Mi'raj diangkat di mana-mana. Anak-anak hafal kisah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha. Semua semangat. Semua antusias. Bahkan yang jarang ke masjid pun ikut hadir. Lalu Rajab berlalu. Apa yang terjadi setelah itu? Umat tidak berhenti, tapi lompat. Langsung lompat ke Ramadan. Mulai menghitung hari. Mulai bicara hilal. Mulai sibuk dengan jadwal puasa, tarawih, zakat, dan buka bersama. Bahkan jauh sebelum Ramadan tiba, kalender sudah penuh dengan agenda Ramadan. Lalu di antara 2 bulan besar itu, ada 1 bulan yang sunyi. Ada 1 bulan yang sepi dari perbincangan. Ada 1 bulan yang seolah-olah hanya menjadi ruang tunggu. Itulah Syaban. Padahal Syaban bukan bulan kosong. Kosongnya Syaban bukan karena Allah tidak menurunkan keutamaannya, tapi karena kita tidak mengisinya. Inilah fenomena ibadah umat hari ini, ramai di puncak, kosong di proses. Kita semangat di momen besar, tapi lemah di masa persiapan. Kita berapi-api saat kewajiban tiba, tapi malas ketika latihan dibuka. Coba perhatikan satu doa yang hampir semua umat Islam hafal. Doa yang sering kita baca, bahkan sejak kecil. Allahumma barik lana fi Rojaba wa Syabana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Syaban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Perhatikan redaksi doa ini baik-baik. Kita minta keberkahan Rajab.
Kita minta keberkahan Syaban. Lalu kita minta disampaikan ke Ramadan. Pertanyaannya, apakah doa ini hanya sekadar bacaan lisan, atau seharusnya menjadi peta perjalanan ibadah? Masalahnya, seringkali doa ini hanya berhenti di mulut. Rajab kita isi dengan semangat, Syaban kita kosongkan, lalu kita berharap Ramadan datang membawa keberkahan instan. Ini seperti orang yang berdoa minta kuat lari maraton, tapi tidak pernah latihan. Begitu hari lomba tiba, baru terengah-engah di kilometer pertama. Dan disinilah letak kritik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat halus tapi sangat dalam. Ketika beliau bersabda, Baina Rojaba wa Ramadan. Di antara Rajab dan Ramadan. Itu bukan sekadar penunjuk waktu. Itu adalah cermin kondisi umat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengatakan kepada kita, kalian akan sibuk di Rojab. Kalian akan sibuk di Ramadan. Tapi hati-hati, jangan sampai kalian kehilangan makna di antara keduanya. Karena dalam Islam, yang dinilai bukan hanya hasil, tapi proses. Bukan hanya puncak, tapi jalan menuju puncak. Inilah kesalahan mindset yang sering terjadi. Kita memandang ibadah seperti event, bukan sebagai perjalanan ruhani. Ada pembukaan, ada penutupan, tapi tidak ada konsistensi di tengahnya. Kita rajin saat ada peringatan. Kita semangat saat ada kewajiban. Tapi kita lemah saat Allah memberi ruang latihan. Padahal justru di ruang latihan itulah karakter seorang hamba dibentuk. Syaban adalah bulan latihan. Latihan fisik. Latihan mental. Latihan spiritual. Dan orang yang melewati latihan dengan serius, akan menikmati pertandingan dengan penuh kualitas. Sebaliknya, orang yang menyepelekan latihan, akan menjadikan Ramadan sebagai beban, bukan kenikmatan. Maka tidak heran, ada orang yang begitu masuk Ramadan, baru hari ketiga sudah lemas. Baru hari kelima sudah emosional. Baru minggu pertama sudah merasa puasa itu berat. Bukan karena puasanya yang berat, tapi karena tidak ada persiapan. Dan inilah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin koreksi dari umatnya. Bukan dengan marah. Bukan dengan menghakimi. Tapi dengan teladan. Beliau tidak sekadar mengatakan Syaban itu penting. Beliau menghidupkan Syaban. Beliau berpuasa lebih banyak. Beliau mengisi bulan yang dilalaikan manusia itu dengan amal yang konsisten. Seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengajarkan satu prinsip besar. Jika kamu ingin unggul di waktu yang ramai, bersungguh-sungguhlah di waktu yang sepi. Mari kita jujur pada diri sendiri. Berapa banyak di antara kita yang baru membuka Al-Quran secara serius ketika Ramadan tiba? Berapa banyak yang baru rajin ke masjid ketika tarawih dimulai? Berapa banyak yang baru berbicara tentang taubat ketika Ramadan sudah di depan mata? Ini bukan salah. Tapi ini belum ideal. Islam tidak mendidik kita menjadi hamba reaktif. Islam mendidik kita menjadi hamba yang proaktif. Yang menyiapkan diri sebelum perintah datang. Yang membiasakan diri sebelum kewajiban diturunkan. Dan Syaban adalah bukti bahwa Allah itu maha lembut. Allah memberi kita waktu. Allah tidak langsung mewajibkan Ramadan tanpa masa adaptasi. Allah beri 1 bulan penuh untuk menata ritme hidup, menyesuaikan fisik, membersihkan hati, dan meluruskan niat. Maka, melalaikan Syaban sejatinya bukan sekadar kehilangan 1 bulan. Tapi kehilangan kesempatan emas untuk memaksimalkan Ramadan. Inilah koreksi mindset yang harus kita lakukan. Bahwa persiapan spiritual tidak kalah penting dari pelaksanaan ibadah. Bahwa kualitas Ramadan sangat ditentukan oleh keseriusan Syaban. Dan dari sinilah nanti kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Bagaimana Syaban dijadikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bulan kurikulum dan adaptasi menuju Ramadan. Bukan teori, tapi praktik nyata. Bukan wacana, tapi teladan hidup. Karena Islam tidak pernah memerintahkan sesuatu tanpa menyiapkan jalan menuju ke sana. Setelah kita sadari bahwa Syaban sering dilupakan bukan karena tidak mulia, tetapi karena cara pandang kita terhadap ibadah yang masih musiman,
Maka sekarang kita perlu naik satu tingkat pemahaman, apa sebenarnya fungsi Syaban dalam skema besar ibadah Islam? Jawabannya tidak datang dari logika manusia semata, tetapi dari sejarah syariat itu sendiri. Ada satu fakta yang sering luput dari perhatian umat. Fakta ini sangat penting, karena ia membuka tabir hikmah besar di balik keberadaan bulan Syaban. Fakta itu adalah, perintah puasa Ramadan tidak turun di bulan Ramadan. Saya ulangi pelan-pelan. Perintah puasa Ramadan diturunkan oleh Allah pada bulan Syaban, tepatnya pada tahun kedua Hijriah. Sebulan penuh sebelum Ramadan itu benar-benar dijalani oleh umat Islam. Ini bukan kebetulan. Dalam Islam, tidak ada satupun hukum syariat yang turun tanpa hikmah. Dan ketika Allah menurunkan perintah puasa 1 bulan sebelum pelaksanaannya, itu menunjukkan satu hal yang sangat jelas, Allah menginginkan umat ini bersiap, bukan tergesa-gesa. Para ulama kemudian membaca fakta ini dengan sangat dalam. Mereka mengatakan bahwa Syaban adalah bulan kurikulum, bulan penyusunan rencana, bulan adaptasi, bulan penyesuaian diri. Seperti seorang guru yang tidak langsung menguji muridnya tanpa memberi silabus, tanpa memberi waktu belajar. Allah tidak mendidik kita dengan cara mengejutkan. Allah mendidik kita dengan cara menenangkan. Bayangkan jika perintah puasa turun tepat di malam pertama Ramadan. Tanpa pemberitahuan sebelumnya. Tanpa masa adaptasi. Apa yang terjadi? Tubuh kita kaget. Mental kita kaget. Pola hidup kita kaget. Maka Allah turunkan perintah itu lebih awal. Di Syaban. Supaya umat punya waktu untuk beradaptasi secara fisik, intelektual, dan spiritual. Inilah yang oleh para ulama disebut sebagai hikmah tarbawiyah dalam syariat Islam. Bahwa ibadah besar tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu didahului oleh proses persiapan yang matang. Dan disinilah kesalahan kita hari ini. Kita sering menjadikan Ramadan sebagai latihan, bukan sebagai praktik. Kita baru mulai belajar puasa ketika puasa sudah wajib. Kita baru belajar mengatur waktu ketika Ramadan sudah masuk. Kita baru belajar menahan emosi ketika perut sudah kosong. Padahal, dalam desain Islam, Ramadan itu bukan tempat belajar. Ramadan itu tempat mengamalkan hasil belajar. Belajarnya kapan? Di Syaban. Perhatikan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun umatnya. Beliau tidak menunggu pengumuman hilal untuk mulai bersiap. Beliau tidak menunggu sidang isbat untuk menata diri. Bahkan jauh sebelum Ramadan tiba, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah hidup dengan ritme Ramadan. Beliau memperbanyak puasa sunnah di Syaban. Beliau melatih tubuhnya. Beliau melatih konsistensinya. Beliau membiasakan umat dengan ritme baru. Inilah yang perlu kita pahami. Ramadan bukan sekadar peristiwa kalender. Ramadan adalah sistem hidup sementara yang membutuhkan kesiapan total. Maka Islam tidak mengajarkan kita hanya sibuk dengan satu pertanyaan, kapan mulai puasa? Tetapi mengajarkan kita pertanyaan yang jauh lebih penting, apa yang akan aku lakukan ketika puasa dimulai? Ini perbedaan mindset yang sangat besar. Orang yang hanya menunggu sidang isbat, pikirannya berhenti di tanggal. Orang yang memahami kurikulum Syaban, pikirannya sudah menyusun strategi hidup. Jamaah sekalian, coba kita tanyakan pada diri sendiri, dengan jujur. Ketika Ramadan datang nanti, malam kita mau diisi dengan apa? Apakah hanya tarawih, lalu pulang tidur? Atau ada target tilawah, qiyamul lail, dan tadabbur? Lalu siang hari kita mau bagaimana? Apakah puasa dijadikan alasan untuk bermalas-malasan? Atau justru dijadikan momentum untuk menata kesabaran dan produktivitas? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak boleh dijawab di Ramadan. Karena kalau dijawab di Ramadan, sudah terlambat. Jawaban ini harus disusun di Syaban. Inilah fungsi kurikulum. Tanpa kurikulum, murid bingung. Tanpa rencana, ibadah jadi reaktif. Tanpa persiapan, Ramadan hanya akan menjadi rutinitas tahunan. Dan inilah yang sering terjadi pada kita. Ramadan datang, kita sibuk menjalani,
tapi tidak sempat menikmati. Begitu Ramadan pergi, kita merasa lelah, bukan merasa berubah. Padahal Ramadan seharusnya melahirkan alumni, bukan korban kelelahan. Jamaah yang dirahmati Allah. Perhatikan kembali pola syariat Islam. Setiap ibadah besar selalu diawali dengan persiapan. Sholat wajib didahului wudu. Haji didahului manasik. Puasa Ramadan didahului Syaban. Ini bukan kebetulan. Ini adalah sunnatullah dalam pendidikan jiwa. Maka, ketika kita melewatkan Syaban tanpa perencanaan, sejatinya kita sedang menabrak pola pendidikan yang Allah tetapkan sendiri. Islam tidak suka ibadah yang dadakan. Islam suka ibadah yang disadari, direncanakan, dan dihayati. Dan inilah pesan besar dari fakta sejarah turunnya perintah puasa di Syaban. Bahwa Allah ingin umat ini memasuki Ramadan dengan kesiapan, bukan kepanikan. Syaban adalah waktu untuk bertanya pada diri sendiri. Apa target ibadahku di Ramadan? Apa kelemahanku yang perlu diperbaiki? Apa kebiasaanku yang perlu diubah? Bukan nanti, tapi sekarang. Karena ketika Ramadan tiba, waktu bukan lagi untuk merancang, tapi untuk menjalankan. Setelah kita memahami bahwa Syaban adalah bulan kurikulum dan Ramadan adalah bulan praktik, maka pertanyaan berikutnya menjadi sangat praktis dan sangat nyata. Apa yang pertama kali harus kita siapkan? Jawabannya sederhana, tapi sering diabaikan, tubuh kita. Islam adalah agama yang sangat realistis. Islam tidak memisahkan ruh dari jasad. Tidak memisahkan niat dari kemampuan fisik. Karena itu, sebelum Allah mendidik jiwa kita melalui puasa Ramadan, Allah terlebih dahulu menyiapkan wadahnya, yaitu tubuh kita. Para ulama menyebut satu prinsip penting. Makrifatul insan qobla makrifatis siyam. Kenalilah dirimu sebelum mengenal menu puasa. Artinya, sebelum kita berbicara tentang target ibadah Ramadan, kita harus jujur pada kondisi fisik kita. Jangan sampai kita bersemangat secara niat, tapi tubuh kita belum siap menanggung beban ibadah. Mari kita evaluasi diri dengan jujur, tanpa merasa dihakimi. Ini bukan ujian. Ini bukan lomba. Ini hanya cermin. Sudahkah tubuh kita terbiasa berpuasa? Bukan di Ramadan, tapi di luar Ramadan. Apakah kita termasuk orang yang sepanjang tahun jarang puasa sunnah, lalu tiba-tiba masuk Ramadan ingin kuat sebulan penuh? Ataukah kita sudah memberi tubuh kita latihan kecil, agar tidak kaget ketika puasa menjadi kewajiban? Islam tidak memaksa. Islam melatih. Dan latihan itu dimulai dari hal yang paling sederhana. Tahapan pertama yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah puasa Senin dan Kamis. Ini latihan dasar. Latihan pengenalan. Latihan adaptasi ringan. Tubuh belajar menahan lapar satu hari, lalu kembali normal. Pola metabolisme mulai menyesuaikan. Emosi mulai dilatih. Kesabaran mulai dibiasakan. Jika ini sudah terasa ringan, Islam tidak berhenti di situ. Naik satu tingkat, Ayyamul Bid. Puasa 3 hari di pertengahan bulan Hijriah. 3 hari berturut-turut. Tubuh mulai mengenal ritme yang lebih panjang. Tidak lagi kaget. Tidak lagi panik. Lalu bagi yang sudah benar-benar siap, ada puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Ini latihan fisik tingkat lanjut. Bukan untuk semua orang, tapi untuk yang sudah terbiasa. Islam itu adil. Tidak semua orang dituntut sampai level tertinggi. Yang dituntut adalah kesesuaian antara kemampuan dan amalan. Di sini ada satu kaidah penting yang sering disalahpahami. Banyak orang takut naik level ibadah karena khawatir kehilangan pahala di level sebelumnya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba memiliki kebiasaan rutin beramal saleh, lalu ia berhalangan atau berpindah ke level yang lebih tinggi, maka pahala kebiasaan itu tetap dituliskan secara sempurna. Artinya, jika seseorang sudah biasa puasa Senin, Kamis, lalu ia naik ke puasa Daud, kemudian pada hari Kamis ia tidak puasa karena mengikuti ritme Daud, maka pahala puasa Kamis tetap dicatat.
Karena ia tidak meninggalkan amal, tapi menaikkan kualitasnya. Islam tidak mematikan kebiasaan baik. Islam mengembangkannya. Dan inilah yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Syaban. Beliau tidak tiba-tiba berubah di Ramadan. Beliau sudah mempersiapkan fisiknya jauh hari. Di Syaban, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa sunnah. Bahkan menurut para sahabat, puasa Nabi di Syaban hampir mendekati puasa Ramadan. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajarkan satu hal. Ramadan bukan bulan untuk mengetes tubuh, tapi bulan untuk memanfaatkan tubuh yang sudah siap. Jamaah sekalian, jika tubuh belum siap, apa yang terjadi? Puasa berubah menjadi beban. Ibadah berubah menjadi keluhan. Kesabaran berubah menjadi emosi. Maka muncullah fenomena yang ironis, orang berpuasa, tapi lisannya kasar. Orang berpuasa, tapi emosinya pendek. Orang berpuasa, tapi siangnya tidur terus. Bahkan muncul kalimat yang sering kita dengar. Tidur orang puasa itu ibadah. Hati-hati. Kalimat ini sering disalahpahami. Tidur bisa bernilai ibadah jika diniatkan untuk menghindari maksiat dan tetap dalam batas wajar. Tapi jika tidur dijadikan pelarian dari rasa lapar, lalu seluruh siang dihabiskan di kasur, itu bukan pendidikan Ramadan. Itu pelarian dari Ramadan. Islam tidak mendidik kita menjadi pasif. Islam mendidik kita menjadi produktif meski lapar. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan fisik umatnya sejak Syaban. Agar ketika puasa datang, tubuh tidak meminta tidur terus, tapi tetap kuat untuk bekerja, belajar, dan beribadah. Izinkan saya menyampaikan satu kisah nyata yang sangat menyentuh. Ada seorang mantan preman di daerah Sumedang, Jawa Barat. Ia bertobat. Ramadan pertamanya ia jalani dengan penuh semangat. Karena belum terbiasa puasa, ia tetap berpuasa penuh. Suatu siang, ia melihat warung buka. Dengan semangat orang yang baru hijrah, ia marahi pemilik warung. Tidak tahu ini Ramadan? Kalau mau buka, tutup tirainya. Karena tahu yang menegur mantan preman, warung itu ditutup. Lalu apa yang terjadi? Ia masuk ke warung itu, dan membeli es manis satu. Bukan setengah hari puasa. Tapi puasa penuh kontradiksi. Ini bukan untuk ditertawakan. Ini untuk dipahami. Bukan imannya yang kurang, tapi latihannya yang belum ada. Dan inilah pentingnya Syaban. Agar ketika Ramadan datang, kita tidak kaget, tidak reaktif, tidak emosional, tidak kontradiktif. Tubuh yang terlatih akan melahirkan jiwa yang tenang. Setelah kita berbicara tentang persiapan fisik di bulan Syaban, tentang tubuh yang dilatih dengan puasa, tentang nafsu yang ditundukkan, tentang raga yang disiapkan agar tidak tumbang di tengah Ramadan, maka kini kita melangkah ke satu dimensi yang sering lebih diabaikan daripada fisik, persiapan intelektual. Karena Islam tidak hanya memerintahkan kita untuk kuat beribadah, tetapi juga cerdas dalam memahami. Tidak hanya tekun dalam amal, tetapi juga dalam ilmu. Ramadan bukan hanya bulan lapar dan haus. Ramadan bukan hanya bulan menahan diri. Ramadan adalah bulan di mana akal harus bekerja lebih jernih, lebih dalam, dan lebih terarah. Allah tidak menurunkan Al-Quran kepada orang yang tidur sepanjang hari. Allah menurunkan Al-Quran kepada akal yang hidup, kepada jiwa yang berpikir, kepada manusia yang mau merenung. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Baqarah 185. Al-Quran disebut sebagai petunjuk, penjelas, dan pembeda. Semua itu adalah fungsi akal. Maka jika Ramadan kita lalui dengan akal yang mati, dengan pikiran yang kosong, dengan hari-hari yang hanya diisi tidur dan menunggu waktu berbuka, sejatinya kita telah mengkhianati hakikat Ramadan itu sendiri. Ramadan bukan bulan kosong intelektual. Ada kesalahpahaman yang telah mengakar di tengah umat. Seolah-olah Ramadan adalah bulan mengurangi aktivitas berpikir. Ada yang berkata, "Sudahlah,
Ramadan jangan banyak mikir. Puasa itu istirahat. Kalau ngantuk, tidur saja, toh tidur orang puasa ibadah. Saudaraku, inilah salah satu penyakit intelektual umat. Islam tidak pernah mengajarkan akal untuk berhenti bekerja di bulan Ramadan. Justru sebaliknya, akal harus bekerja lebih dalam, karena nafsu sedang dilemahkan. Ketika nafsu turun, akal seharusnya naik. Ketika syahwat ditahan, pikiran seharusnya dibebaskan. Para ulama besar dalam sejarah Islam melahirkan karya-karya agung justru di bulan Ramadan. Imam Asyafi, Imam Al-Bukhari, Imam An-Nawawi, mereka tidak menjadikan Ramadan sebagai bulan pasif, tetapi sebagai bulan puncak produktivitas ilmiah. Kenapa? Karena mereka memahami satu hal penting. Ramadan adalah bulan kejernihan jiwa, dan jiwa yang jernih melahirkan pemikiran yang dalam. Tradisi ulama, Ramadan, bulan ilmu. Dalam tradisi ulama salaf, Ramadan bukan hanya dipenuhi dengan tilawah, tetapi juga dengan tadabbur, diskusi, dan penulisan ilmu. Masjid-masjid dahulu tidak hanya ramai dengan tarawih, tetapi juga dengan holakoh ilmu, kajian tafsir, diskusi fikih, bahkan perdebatan ilmiah yang penuh adab. Karena mereka sadar, ibadah tanpa ilmu bisa tersesat, dan ilmu tanpa ibadah bisa kering. Ramadan adalah titik temu keduanya. Saudaraku, pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, di bidang apa aku bisa beribadah dengan akalku di bulan Ramadan? Mengenali spesialisasi diri sebagai ladang ibadah. Tidak semua orang harus menjadi ustaz. Tidak semua orang harus berceramah. Tetapi setiap orang memiliki pintu ibadah intelektualnya masing-masing. Jika engkau seorang dokter, maka Ramadan adalah waktu terbaik untuk merenungi ayat-ayat tentang kehidupan, kesembuhan, dan amanah menjaga nyawa. Jika engkau seorang insinyur atau teknisi, maka Ramadan adalah saat menelusuri ayat-ayat tentang tatanan alam, keseimbangan, dan sunnatullah dalam ciptaannya. Jika engkau seorang ekonom, maka Ramadan adalah bulan untuk menggali makna keadilan, zakat, infak, larangan riba, dan etika distribusi harta. Jika engkau seorang pendidik, maka Ramadan adalah madrasah untuk memahami bagaimana wahyu mendidik manusia dari jahiliyah menuju peradaban. Inilah makna mengintegrasikan Al-Quran dengan disiplin ilmu, bukan memisahkannya. Karena Al-Quran tidak turun untuk satu profesi, tetapi untuk seluruh kehidupan manusia. Menggali ayat dan hadits sesuai bidang keilmuan. Ramadan seharusnya bukan hanya target, khatam sekian kali, tetapi juga target memahami lebih dalam satu tema kehidupan. Bukan hanya berapa juz yang dibaca, tetapi apa yang berubah dalam cara berpikir kita. Bayangkan jika setiap muslim datang ke masjid Ramadan bukan hanya membawa sajadah, tetapi juga membawa pertanyaan, kegelisahan intelektual, dan niat mencari jawaban dalam cahaya wahyu. Maka masjid tidak lagi hanya menjadi tempat ritual, tetapi kembali menjadi pusat peradaban. Masjid sebagai pusat kajian multidisipliner. Disinilah peran besar masjid di bulan Ramadan. Masjid bukan hanya tempat sholat, tetapi tempat ilmu bertemu iman. Kajian tafsir bertemu sains. Fikih bertemu realitas sosial. Hadits bertemu problem zaman. Masjid yang hidup secara intelektual akan melahirkan umat yang tidak hanya taat, tetapi juga tangguh menghadapi zaman. Dan semua itu harus dipersiapkan sejak Syaban. Jika Syaban kita kosong dari perencanaan intelektual, maka Ramadan akan lewat begitu saja. Dan kita hanya akan berkata, tak terasa Ramadan sudah berlalu. Padahal yang berlalu bukan Ramadan, tetapi kesempatan emas untuk bertumbuh sebagai insan berilmu. Penegasan penutup bagian. Saudaraku yang dirahmati Allah, Ramadan bukan bulan mematikan akal, tetapi bulan menghidupkan kecerdasan dengan cahaya wahyu. Jika fisik disiapkan di Syaban, maka akal pun harus dipersiapkan. Karena umat yang lapar tanpa ilmu akan lemah, tetapi umat yang berilmu dan berpuasa akan bangkit.
Setelah kita menyadari bahwa Ramadan bukan hanya bulan menahan lapar dan haus, bukan pula bulan mematikan akal, melainkan bulan kecerdasan dan ilmu, maka kini kita melangkah ke inti dari seluruh persiapan ini, persiapan spiritual yang berporos pada Al-Quran. Karena secerdas apapun akal manusia, sekuat apapun fisik seorang hamba, tanpa hubungan yang hidup dengan Al-Quran, semuanya akan kering dan rapuh. Ramadan disebut oleh Allah sebagai bulan Al-Quran. Bukan bulan ceramah. Bukan bulan tradisi. Tetapi bulan turunnya wahyu yang mengubah manusia dari gelap menuju cahaya. Namun pertanyaannya, saudaraku, sudahkah Al-Quran benar-benar hadir dalam hidup kita, atau ia hanya singgah di lisan tanpa pernah turun ke hati? Target spiritual Ramadan, lebih dari sekadar khatam. Banyak dari kita memasuki Ramadan dengan target yang terdengar indah. Ramadan ini saya ingin khatam Al-Quran 1 kali. Ada yang lebih bersemangat, 2 kali. Bahkan ada yang menargetkan setiap hari 1 juz. Target ini baik, mulia, dan berpahala. Namun Al-Quran tidak diturunkan hanya untuk dikejar jumlahnya, tetapi untuk mengubah arah hidup manusia. Allah tidak pernah bertanya, "Berapa kali engkau menghatamkan kitabku?" Tetapi Allah bertanya, "Sejauh mana ayatku mengubah cara berpikirmu, sikapmu, dan pilihan hidupmu?" Maka disinilah pentingnya kita memahami bahwa interaksi dengan Al-Quran memiliki tingkatan. Tidak semua bacaan menghasilkan transformasi. Tidak semua hafalan otomatis melahirkan ketakwaan. 3 level interaksi dengan Al-Quran. Para ulama menjelaskan bahwa hubungan manusia dengan Al-Quran setidaknya berada pada 3 level utama, qiraah, tilawah, dan hifz. Ketiganya mulia, tetapi berbeda kedalaman dan dampaknya. 1. Qiraah, membaca tanpa tuntutan paham. Qiraah adalah level paling dasar. Membaca huruf demi huruf, melafalkan ayat demi ayat, meskipun belum memahami maknanya. Ini adalah rahmat Allah yang besar. Karena setiap huruf tetap berpahala. Alif 1 pahala, lam 1 pahala, mim 1 pahala. Namun saudaraku, qiraah ibarat seseorang yang berdiri di depan mata air tetapi hanya membasahi bibirnya. Ia merasakan segarnya, tetapi belum menghilangkan dahaga. Qiraah adalah pintu. Ia penting. Tetapi ia bukan tujuan akhir. Bahaya terbesar umat hari ini bukan tidak membaca Al-Quran, tetapi merasa cukup dengan membaca tanpa pernah naik level. 2. Tilawah, membaca, memahami, dan mengamalkan. Tilawah bukan sekadar membaca. Tilawah adalah mengikuti. Mengikuti makna, mengikuti perintah, mengikuti cahaya ayat. Tilawah melibatkan akal, hati, dan perilaku. Ayat dibaca, dipahami, lalu ditanya, "Apa yang Allah minta dariku melalui ayat ini?" Inilah level di mana Al-Quran mulai menyentuh karakter. Bukan hanya suara, tetapi sikap. Bukan hanya lantunan, tetapi keputusan hidup. Orang yang bertilawah akan resah jika hidupnya bertentangan dengan ayat. Ia tidak tenang ketika membaca larangan, tetapi masih melanggarnya. Namun tilawah membutuhkan waktu, kesabaran, dan kesiapan batin. Dan inilah mengapa Syaban adalah masa persiapan, agar Ramadan tidak hanya diisi qiraah, tetapi tilawah yang hidup. 3. Hifz, menghafal dan menyatu dengan wahyu. Hifz bukan sekadar menyimpan ayat di memori. Hifz adalah menjadikan Al-Quran teman hidup. Ayat yang dihafal tidak menunggu mushaf. Ia hadir di pikiran, muncul dalam doa, menegur ketika salah, dan menguatkan saat lemah. Banyak penelitian dan pengalaman ulama menunjukkan bahwa menghafal Al-Quran meningkatkan kecerdasan, ketajaman fokus, dan kedalaman berpikir. Bukan karena hafalan itu sendiri, tetapi karena struktur wahyu menata ulang cara kerja akal manusia. Orang yang hafal Al-Quran tidak otomatis suci, tetapi ia memiliki modal besar untuk disucikan. Tadabbur Al-Fatihah dan rahasia huruf ba. Saudaraku,
Bahkan satu surat pendek seperti Al-Fatihah mengandung samudera makna. Para ulama tasawuf mengajarkan bahwa seluruh Al-Quran terkandung dalam Al-Fatihah. Seluruh Al-Fatihah terkandung dalam Bismillah. Dan rahasia Bismillah terkandung dalam huruf Ba. Huruf Ba memiliki titik di bawahnya. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Aku adalah titik di bawah huruf Ba." Maknanya bukan kesombongan, tetapi isyarat bahwa kerendahan hati adalah pintu ilmu dan kedekatan dengan Allah. Al-Quran tidak akan terbuka kepada hati yang sombong. Meski lisannya fasih, sering membaca tidak sama dengan memahami. Saudaraku, ini penegasan penting. Sering membaca Al-Quran tidak otomatis berarti memahami kehendak Allah. Ada orang yang khatam berkali-kali, tetapi akhlaknya tidak berubah. Ada yang hafal puluhan juz, tetapi lisannya masih melukai. Bukan karena Al-Quran tidak berfungsi, tetapi karena ia belum turun dari lisan ke hati. Ramadan adalah kesempatan Allah untuk menurunkan Al-Quran ke dalam diri kita. Bukan hanya ke dalam target harian. Hafalan Quran dan kecerdasan intelektual. Hubungan antara hafalan Al-Quran dan kecerdasan bukan mitos. Ia adalah realitas spiritual dan neurologis. Hafalan melatih konsistensi, menajamkan memori, menumbuhkan disiplin dan fokus. Dan ketika yang dihafal adalah wahyu Allah, maka akal dilatih oleh struktur ilahi, bukan sekadar data duniawi. Inilah mengapa banyak ulama besar memiliki daya ingat luar biasa. Bukan karena jenius sejak lahir, tetapi karena hidup mereka ditemani Al-Quran sejak dini. Penegasan penutup bagian. Saudaraku yang dirahmati Allah, bagian ini ingin menegaskan satu hal penting. Al-Quran tidak diturunkan untuk dibaca, tetapi untuk mengubah. Qiraah adalah awal. Tilawah adalah perjalanan. Hifz adalah kedekatan. Jika Ramadan kali ini Al-Quran hanya menjadi bacaan rutin, maka kita akan kembali seperti sebelum Ramadan. Tetapi jika Al-Quran menjadi sumber transformasi, maka satu Ramadan bisa mengubah arah hidup kita selamanya. Kini kita telah sampai di penghujung rangkaian perjalanan ruhani ini. Dari Syaban yang sering terlupakan, dari persiapan fisik, intelektual, dan spiritual, hingga hubungan terdalam kita dengan Al-Quran, semuanya bermuara pada satu tujuan agung, menyambut Ramadan dengan jiwa yang siap, lapang, dan sadar arah. Inilah yang oleh para ulama disebut sebagai tarhib Ramadan. Makna tarhib, melapangkan hati, bukan menakut-nakuti. Seringkali kata tarhib disalahpahami. Ia dianggap sebagai ancaman, tekanan, atau ketakutan. Padahal secara bahasa, tarhib bermakna melapangkan, memberi ruang, menyiapkan wadah dalam jiwa. Bukan membuat takut, tetapi membuat siap. Bukan menekan hati, tetapi membersihkannya agar mampu menerima limpahan cahaya. Tarhib Ramadan bukan sekadar spanduk, ceramah pembuka, atau hitung mundur kalender. Tarhib Ramadan adalah proses menata ulang batin. Karena Ramadan bukan bulan biasa. Ia bukan tamu yang bisa disambut dengan rumah yang berantakan. Ia adalah bulan agung yang hanya singgah pada hati yang disiapkan. Maka siapa yang masuk Ramadan tanpa tarhib, ia akan keluar tanpa bekas. Tarhib Ramadan, menata jiwa sebelum ibadah membanjir. Ibadah di bulan Ramadan itu banyak. Puasa, tarawih, witir, tilawah, sedekah, itikaf. Tetapi masalahnya bukan pada jumlah ibadah, melainkan pada kapasitas jiwa. Ibadah itu seperti hujan lebat. Jika tanahnya keras, air hanya mengalir dan hilang. Jika tanahnya gembur, air meresap dan menghidupkan. Tarhib Ramadan adalah menggemburkan tanah hati, agar puasa tidak hanya menahan lapar, tetapi menumbuhkan kesadaran. Agar Al-Quran tidak hanya dibaca, tetapi membentuk cara berpikir. Agar tarawih tidak hanya berdiri lama, tetapi meluruskan arah hidup. Takwa, puncak dari seluruh persiapan. Allah tidak menyebut tujuan puasa dengan kata kenyang rohani.
Allah tidak mengatakan, agar kamu kuat. Agar kamu bertakwa. Takwa bukan sekadar rasa takut. Takwa adalah kesadaran penuh akan Allah dalam setiap keputusan hidup. Dan Al-Quran menjelaskan bahwa takwa melahirkan dampak nyata. Takwa dan ilmu. Allah berfirman, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kepadamu. Bukan ilmu dulu baru takwa. Tetapi takwa membuka pintu ilmu. Maka jika selama ini kita merasa belajar tetapi gelap, membaca tetapi tidak paham, maka barangkali yang kurang bukan kecerdasan, melainkan ketakwaan. Ramadan adalah bulan di mana tirai dosa diturunkan, agar ilmu bisa masuk dengan jernih. Allah berfirman tentang hilal dan waktu. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Kebahagiaan dalam Islam bukan hasil mengejar dunia tanpa arah, tetapi buah dari hidup yang selaras dengan kehendak Allah. Orang bertakwa mungkin tidak selalu memiliki segalanya, tetapi ia tenang dengan apa yang Allah tetapkan. Dan Ramadan adalah madrasah kebahagiaan batin, bukan euforia sesaat. Allah menegaskan dengan janji yang luar biasa. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayat ini tidak turun untuk orang yang hanya pandai mengeluh, tetapi untuk orang yang menata hidupnya di atas takwa. Ramadan adalah momentum Allah membuka jalan keluar. Bukan karena strategi kita sempurna, tetapi karena hati kita kembali lurus. Puasa dan manusia paripurna. Puasa bukan sekadar ibadah fisik. Puasa adalah latihan menjadi manusia paripurna. Manusia yang mampu menahan diri saat mampu berbuat. Manusia yang memilih taat meski sendirian. Manusia yang sadar bahwa Allah melihat, meski manusia tidak. Itulah insan muttaqin. Itulah alumni sejati Ramadan. Pertanyaan terbesar bukanlah, bagaimana Ramadan kita? Tetapi, bagaimana hidup kita setelah Ramadan? Ramadan bukan tujuan. Ramadan adalah bekal. Jika setelah Ramadan kita kembali lalai, maka Ramadan hanya menjadi kenangan. Tetapi jika setelah Ramadan akhlak kita lebih lembut, pikiran lebih jernih, ibadah lebih konsisten, maka Ramadan telah berhasil. Inilah tarhib Ramadan. Bukan dengan kegaduhan, tetapi dengan kesadaran. Bukan dengan rasa takut semata, tetapi dengan kerinduan untuk berubah. Mari kita sambut Ramadan bukan sebagai tamu tahunan, tetapi sebagai kesempatan seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.